Masih kurang fitnahnya. Masih kurang panas. Menyala bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat studio, kembali lagi di podcast Dawatuna Studio, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita akan bahas yang cukup panas ya teman-teman, dan sering terjadi di kampus. Dan kita sudah bersama dengan dua mahasiswa dari kampus Unisya. Mohon perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faruz Zaman Julianto, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4. Oke, saya Muhammad Ivan Abdullah, biasa dipanggil Ivan. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, teman-teman, sebagai mahasiswa yang aktif di kampus, media sosial juga, apakah boleh dong diceritakan tentang menurut kamu apa yang dimaksud dengan fitnah tersebut, dan bagaimana kamu melihat fenomena di lingkungan kampus? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Ya. Untuk fitnah. Fitnah itu kan kayak kita dituduh tidak secara fakta ataupun nyata gitu kan mas. Iya mas. Dan untuk lingkungan di kampus itu kita pernah juga mas. Bukan kita sih, lebih tepatnya Kak Fahrus. Itu juga pernah difitnah kan. Boleh dong Mas Fahrus diceritakan. Sebelumnya mohon maaf nih. Nah, pernah saya itu dituduh melakukan VCS. Nah, kemudian saya itu tidak membayar, padahal saya itu tidak melakukan hal tersebut. Begitu mas. Apakah ada buktinya nggak Mas Fahrus? Nanti kamera nanti di zoom ya. Maksudnya di blur. Buktinya. Buktinya masih ada kok di dalam handphone saya. Oke. Di dalam chat pribadi Instagram. Nah, sempat saya itu mau melaporkan kepada pihak yang berwajib karena ini nih termasuk tuduhan pencemaran nama baik. Tetapi saya pikir demi pikir, saya itu tidak perlulah untuk melakukannya. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini seperti inilah kenyataannya. Yang mana kita tidak melakukan kejelekan apapun, kita bisa melakukan tuduhan tersebut, padahal kita tidak melakukan kejelekan tersebut. Mungkin itu, Mas. Untuk Mas Divan sendiri, apakah ada Mas Divan kena fitnah itu atau temannya itu? Kalau fitnah ya mas. Fitnah. Alhamdulillah kalau fitnah saya nggak ada. Cuma saya belajar dari pengalamannya Mas Fahrus juga, dan dari kejadiannya Mas Fahrus itu sempat membuat ramai lah di circle kita ya mas ya, lebih tepatnya. Kenapa kok bisa difitnah segitunya gitu loh. Dan itu juga banyak dari pihak yang ngefitnah itu juga ngejapri mas di IG saya. Itu di nge-DM, dia tuh nge-DM dan dia bilang bahwasanya kenal orang ini enggak, karena kenal orang dan profilnya Mas Fahrus itu di SS, kenal orang ini enggak mas, dia melakukan yang tadi itu nggak bayar gitu. Dari yang ngefitnah bilangnya gitu ke pas nge-DM saya gitu. Kalau Mas Fahrus sendiri apakah tahu orangnya siapa gitu? Setelah saya cross check profilnya itu, dianya itu mungkin bukan orang Indonesia sendiri mas, karena dia itu kulitnya itu seperti orang-orang luar negeri. Dia itu ciri-cirinya tuh putih, berambut ikal, potongannya itu potong ikal seperti itu mas. Sekitaran umurnya itu umur 26 tahunan. Ya termasuk kategori muda lah mas. Tapi gimana ya, saya itu tidak pernah melakukan hal yang sekeji itu. Dan dampaknya pemfitnahan tersebut, apakah Mas Fahrus itu merasa merasa tidak tenang gitu dalam hidupnya? Kalau untuk itu sih, alhamdulillah saya sejauh ini masih tenang-tenang aja kok. Kenapa? Karena itu saya tidak melakukan hal yang tersebut mas. Kalau kita bicara konteks sekarang ya, apakah menurut Mas sendiri media itu jadi tempat yang paling rawan untuk menyebar fitnah?
Oke, kalau untuk media ya, udah pastinya sekarang itu kan udah serba digital ya. Iya. Udah pastinya gampang sekali buat kita untuk ngefitnah ataupun kita memperjelekkan orang itu lewat medsos itu gampang sekali. Contohnya kayak yang Mas Farus alami itu mungkin itu mainnya pasti di medsos atau enggak IG, TikTok, YouTube itu pasti mainnya sana. Soalnya kalau kita mau ngefitnah tidak secara media sosial itu kan susah. Maksud kita kayak mau ngegibah lah misalnya, Mas tadi Mas Farus ini ya, gitu. Kan enggak gimana gitu ya, kayak kurang lah untuk ngefitnahnya tuh kayak kurang pro lah gitu. Mungkin dengan adanya digital nih tergantung dari kitanya juga sih. Dengan adanya digital itu kita kayak bisa memperlakukan dengan baik dan juga bisa diperlakukan secara negatif juga bisa. Itu tergantung individu kita sendiri sih. No. Kalau menurut Mas sendiri sebagai mahasiswa yang aktif dan calon pemimpin bagi negara ini, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap budaya fitnah ini? Sikap kita terhadap budaya fitnah ini itu menurut Mas sendiri itu bagaimana? Untuk sikap kita dalam menangani hal tersebut, kita itu tidak perlu mencampuri masalah orang lain. Nah, seharusnya kita itu diam saja tanpa ikut campur urusan mereka. Biarlah mereka itu menyebutkan si B itu apa, si A itu seperti apa, kita biarkan saja. Yang penting urusan pribadi kita itu tidak pernah diganggu oleh orang lain. Mungkin seperti itu, Mas. Untuk Mas Divannya sendiri, Kalau dari saya ya untuk cara menyikapinya tuh gampang sih sebenarnya, itu pergaulan sih lebih tepatnya. Kita harus pintar-pintar memilih pergaulan sih. Kalau kita pergaulan dengan orang-orang yang salah ataupun kita apalagi di media sosial sekarang ya, kita kan dikit-dikit nongkrong ngepost, dikit-dikit kemana ngepost, healing ngepost gitu ya. Terus ada dari circle kita itu ada yang nggak suka, itu bisa kena kita. Mungkin itu sih Mas kalau dari saya. Oke. Pesan untuk pemfitnah ini bagi Mas Fahrus apa? Pesannya untuk si pemfitnah tersebut, masih kurang fitnahnya, masih kurang panas, menyala bangku. karena memang iya saya tidak pernah melakukan hal yang sekeji tersebut. Untuk pesan-pesan sendiri untuk teman-teman mahasiswa Unisya atau teman-teman yang lain itu bagaimana, Mas? Menyikapi sifat fitnah tersebut. Pesan dan kesannya. Pesan dan kesan Untuk mahasiswa Unisya dan mahasiswa luar Unisya. Masyarakat, Mas. Kesan-pesan untuk mahasiswa Indonesia yaitu jangan pernah mencampuri urusan orang lain. Ketika hidupmu itu diikut-campurkan oleh orang lain, maka sifat dirimu akan seperti apa? Oke, itu Mas Divan. Untuk saya sepakat juga dengan Mas Farus. Kita jangan terlalu mencampuri urusan orang lain lah gitu. Kita jaga hidup kita sendiri. Ya sudah orang lain mau seperti apa, hilanginlah rasa iri ataupun dengki. Oke. Terima kasih untuk teman-teman Mas Fahrus dan Mas Divan, cerita faktanya tentang fitnah tersebut. Semoga kita kedepannya bisa jujur lah untuk melakukan aktivitas di sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.